Di film pertama dari serial Fate The Wings Saga ini, kita sudah melihat tentang awal mula perjalanan para peri di sekolah sihir mereka. Kilasan di episode 1 ketika Bloom pertama kali berada di sekolahnya dan menemukan fakta kalau dirinya sebenarnya adalah seorang changeling, yaitu anak peri yang dititipkan di dunia nyata, di mana kedua orang tuanya itu ternyata bukanlah orang tua kandungnya. Bloom yang pergi ke dunia utama ternyata dia dikejar oleh seorang makhluk hangus yang pada akhirnya Bloom diselamatkan oleh Ibu Dowling. Di akhir episode 1 kita melihat kalau Beatrix sedang berbicara dengan makhluk hangus, lalu sebenarnya apakah hubungan dirinya dengan semua itu? Bagaimanakah Bloom berusaha untuk menemukan jati dirinya? Bagaimanakah para peri di sekolah Alfea mengembangkan bakatnya dan potensi mereka masing-masing? Dan apakah sebenarnya rahasia yang sedang dipendam oleh para petinggi sekolah Alfea? Penasaran dengan ceritanya? Kita simak videonya sampai habis ya! Di awal film di episode kedua ini diperlihatkan Ibu Dowling yang sedang berjalan berdua dengan Bapak Silva ketika mereka menembus tabir untuk pergi keluar dari sekolah Alfea dan menemukan makhluk hangus yang pada malam sebelumnya dia ikat di sebuah lumbung. Ibu Dowling bermaksud untuk membaca pikiran dari makhluk itu tentang sebenarnya apa yang diinginkannya dan apakah makhluk itu seorang diri atau memiliki koloni. Namun ketika Ibu Dowling membaca pikiran makhluk tersebut, dia pun malah mendapatkan penyerangan dari dalam. Lalu kita berpindah scene ke asrama wanita, di mana itu adalah kamar dari Bloom dan teman-temannya. Mereka sudah bangun dan bersiap untuk menghadapi hari ini, karena hari itu adalah hari pertama mereka memasuki kelas. Pun menceritakan kepada Stella tentang apa yang mereka alami pada malam sebelumnya, yaitu Bloom bertemu dengan makhluk hangus. Bloom pun mengatakan ketika Stella menanyakan cincinnya, cincin Stella itu sedang berada di tangannya makhluk hangus. Tentunya Stella merasa terkejut karena cincin itu merupakan cincin warisan kerajaan kepada dirinya. Jadi Stella itu adalah putri yang mana ibunya merupakan ratu di Solaria. Ibunya bernama Ratu Luna. Ya, kalian di awal udah melihat kan globe di dunia Otherworld ini, kalau dimana tempat mereka itu berada adalah kerajaan Solaria. Dan Stella inilah yang akan menjadi penerus ibunya. Scene selanjutnya kita diperlihatkan Beatrix yang lagi-lagi ingin mengambil hatinya ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah pada saat ini sedang bersama asistennya, pria ini bernama Callum. Beatrix menawarkan bantuannya kepada ibu kepala sekolah, namun ibu kepala sekolah mengatakan kalau dirinya sudah memiliki seorang asisten. Entah apa sebenarnya yang diinginkan oleh Beatrix ini. Ibu Dowling sebagai pimpinan para peri di sekolah sihir ini, dia terjun langsung untuk mengajari murid-muridnya. Para murid mulai mengenali sihir mereka, di mana mereka saat ini berkumpul di lingkaran batu, di mana lingkaran batu itu adalah pusat energi sihir di sekolah Alfea. Para murid diarahkan untuk mengontrol elemen-elemen bawaan dalam keahlian mereka masing-masing. Terra yang merupakan peri bumi, dia mengendalikan tanah, pasir, batu, dan semua jenis tanaman. Aisyah yang merupakan peri air, dia mengendalikan seluruh air yang berada di dalam perut bumi, juga termasuk air dalam tanah, danau, lautan di dunia. Musa yang merupakan seorang peri pikiran, dia mengendalikan pemikiran, kenangan, mimpi, dan semua yang berkaitan dengan emosi. Beatrix yang merupakan peri udara, dia mengendalikan kecepatan, suhu, suara, dan juga berhubungan dengan kelistrikan. Apapun keahlian mereka, yang mengendalikan semua itu adalah emosi yang mereka rasakan. Lalu datanglah gilirannya Bloom. Namun dia hanya bisa mengeluarkan percikan api. Dia sudah berusaha untuk menggali sedalam mungkin emosi ke dalam dirinya, namun tetap saja dia tidak bisa mengeluarkan api yang seperti sebelumnya pernah dia lakukan. Akhirnya pada titik ini dia pun menyerah dan mengatakan kepada Ibu Dowling untuk men-skip saja dirinya, karena itu hanya buang-buang waktu saja. Pada hakikatnya, ketika seseorang mengarahkan sihirnya, seseorang itu harus memiliki pikiran jernih dan fokus. Bloom memang sedang kepikiran tentang fakta dirinya sebagai seorang changeling. Dia pun menanyakan tentang changeling itu kepada Ibu Dowling, dan itu membuat ibu ini terkejut. Ibu Dowling tidak memberitahukan Bloom kalau sebenarnya dirinya adalah changeling karena dia tidak ingin membebani pikirannya Bloom. Walaupun begitu, Ibu Dowling tetap tidak mengetahui sebenarnya siapa orang tua kandungnya Bloom. Beliau hanya mengatakan agar Bloom tetap fokus di kelasnya dan mengembangkan bakatnya agar suatu saat nanti dia bisa menemukan jawaban. Namun bagi Bloom, perkataan Ibu Dowling itu tetap saja samar dan tidak memberikan jawaban atas kegundahannya.
Kita lalu berpindah scene kepada para spesialis, yaitu mereka yang dilatih untuk menjadi kekuatan militer di sekolah Alvia. Mereka berdua merupakan sahabat karib dan ternyata Riven ini memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang dengan Sky. Dia lebih menjadi sifat yang nakal. Dia juga mengerjai murid baru ini. Anak ini bernama Dean, yang sebelumnya sempat dia berikan minuman beralkohol. Pada akhirnya, dia pun mengajak Dean ini menjadi teman dan sahabat dekatnya. Setelah kelas usai, Sky pun ditemui oleh Stella. Stella menanyakan kepada Sky apakah Sky mengetahui di mana keberadaan kira-kira makhluk hangus disembunyikan. Setelah berpamitan, Stella pun ternyata dipergoki oleh Bapak Silva. Bapak ini memperingatkan Sky tentang hubungan dirinya dengan Stella. Sky sebaiknya tidak menjalin hubungan dengan pewaris tahta kerajaan. Itulah yang diingatkan oleh Bapak Silva karena dirinya juga merasa bertanggung jawab dengan masa depannya Sky. Bloom yang sedang bersiap-siap pergi ke sekolah, dia menyempatkan dirinya untuk menelpon ibunya. Namun ya, ibunya yang mengira kalau Bloom itu sedang bersekolah di Swiss, mengira kalau Bloom sekarang adalah pada waktu malam hari. Ibunya mengira kalau Bloom akan beristirahat pada malam hari, padahal pada kenyataannya pada hari itu adalah pagi hari di dunianya Bloom. Beatrix yang kembali lagi-lagi mendekati Riven, dan pada saat itu Beatrix meminta bantuannya Riven untuk sama-sama pergi membobol kantornya Ibu Dowling. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan lebih mendalam kemampuannya Musa, yaitu peri pikiran. Dia bisa mengetahui ketika seseorang itu dalam keadaan sakit dan juga perasaan orang ketika dalam keadaan stres dan cemas. Namun ada sebuah momen ketika dia melihat seorang lelaki yang mana lelaki itu memiliki emosi yang positif. Ketika istirahat makan siang, mereka pun duduk bersama termasuk dengan Bloom dan Tara. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangannya Stella bersama Sky, dan Stella membawa sebuah peta Alvia di mana mereka nantinya berencana untuk melakukan pencarian cincinnya Stella. Sky menanyakan bagaimana keadaannya Bloom ketika semalam Bloom sempat bertemu dengan makhluk hangus, namun sepertinya tindakan Sky itu membuat Stella cemburu. Stella lalu mengalihkan perhatiannya Sky dengan menanyakan di mana kira-kira makhluk hangus itu disembunyikan. Gerak-gerik Stella terhadap Sky itu membuat Bloom merasa kalau memang Stella dan Sky itu memiliki sebuah hubungan. Aisyah awalnya tidak menyetujui perjalanan pencarian ini, karena dia lebih tepatnya khawatir dengan Bloom yang nantinya tidak bisa mengendalikan sihirnya. Setelahnya, Tara memberikan informasi kalau makhluk hangus tersebut dibius oleh sebuah ramuan yang dibuat oleh ayahnya Tara. Mereka semua lalu berpisah dan merencanakan pertemuan nantinya. Bloom yang sedang dalam perjalanan pulang, dia pun diikuti oleh Sky. Sky sepertinya ingin mengklarifikasi tentang hubungan dirinya dengan Stella. Sky mengatakan kalau dia sebenarnya sudah putus dengan Stella, namun Bloom mengatakan dia tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap Sky, apalagi mereka baru saja kemarin bertemu. Lagian dirinya sudah memiliki cukup masalah dan dia juga tidak ingin menambah-nambah masalah yang lain. Lalu Bloom pun memutuskan untuk pergi. Beatrix yang meminta bantuan kepada Riven agar mereka berdua bisa menyelinap masuk ke ruangan ibu kepala sekolah, yaitu Ibu Dowling. Riven penasaran apa sebenarnya yang dicari oleh Beatrix. Ternyata Beatrix sedang mencari pintu rahasia. Dia menggunakan sihirnya untuk mendeteksi apakah ada mantra di sekitar tempat tersebut. Kita kembali beralih kepada Musa yang sedang merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya, yaitu pria yang sebelumnya dia rasakan adalah emosi yang tenang. Dia mengikuti kemana pria itu pergi, lalu tiba-tiba dia kehilangan jejaknya. Pria itu pergi menghilang entah kemana. Kita lalu beralih kepada Bloom yang sebelumnya dia merasa penasaran tidak bisa menunjukkan kemampuan sihirnya di hadapan Ibu Dowling. Dia pun lalu pergi ke batu melingkar di mana dia bisa mengeluarkan kekuatan sihirnya. Lalu tiba-tiba dia didatangi oleh Stella. Stella mulai menanyai sebenarnya apa masalahnya Bloom sehingga Bloom tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Stella lalu memancing-mancing Bloom dengan mengungkap masa lalunya Bloom, seolah-olah Bloom itu bukanlah anak kandung. Sebenarnya Stella tidak benar-benar ingin berkelahi atau bertengkar dengan Bloom, namun dia hanya berusaha membantu meningkatkan emosinya Bloom. Benar adanya, sesaat setelah itu Bloom pun bisa mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan terbesar itu berasal dari emosi terburuk, itulah yang dikatakan oleh Stella. Mengingat sebelumnya ketika Ibu Dowling dan Bapak Silva pergi ke lumbung di mana makhluk hangus itu disembunyikan dan dirantai, dan Ibu Dowling tidak bisa membaca pikiran makhluk tersebut, malah dia diserang balik, maka makhluk itu akan dipindahkan. Di dalam perjalanan mereka sempat terhentikan karena Silva melihat seseorang yang sedang berjalan dan terlihat mencurigakan. Lalu mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan. Kita
Kita kembali ke asrama di mana Bloom sedang beristirahat dan catatannya tidak sengaja dilihat oleh Aisyah. Aisyah sangat tidak setuju dengan ajarannya Stella yang mengajari Bloom cara meningkatkan kemampuan sihirnya dengan cara mengedepankan emosi yang buruk. Lalu Aisyah mengalihkan pembicaraan tentang bagaimana perkembangan Musa yang sedang mengincar lelaki yang sebelumnya bisa dirasakan kehadirannya. Ya, ternyata Musa merasa kalau laki-laki itu tiba-tiba saja muncul lalu tiba-tiba menghilang. Lalu pertanyaan mereka pun terjawab dengan melihat pria itu muncul dari dinding yang ternyata dia adalah peri bumi. Aisyah dengan sigap menyapa pria itu dan mengatakan kalau ada seseorang yang ingin berkenalan dengan dirinya. Ya, yang ingin berkenalan dengan lelaki itu adalah temannya ini yang bernama Musa. Lalu Aisyah pun meninggalkan mereka berdua. Di sisi yang lain, Sarah yang seorang peri bumi yang sedang bekerja di rumah kaca, di mana itu juga adalah tempat ayahnya bekerja, dia di sini juga sudah semakin dekat dengan Dean, dan dia juga memperlihatkan kemampuannya sebagai peri bumi. Sarah sedang mempersiapkan salep yang tadinya diminta oleh Stella untuk dipersiapkan ketika mereka menghadapi makhluk hangus. Kita beralih ke kamarnya Riven, di mana saat sekarang ini Beatrix datang berkunjung dan mereka sepertinya semakin dekat. Lalu Sky pun kembali pulang ke kamarnya dan dia pun menyadari kalau Beatrix juga ada di kamar ini. Sebenarnya Sky tidak begitu menyukai Beatrix. Yang pada akhirnya Beatrix pun tahu kalau Sky itu dulunya pernah berkencan dengan Stella, si calon Ratu Solaria. Scene kembali berpindah ke sisinya Bloom di mana dia sedang belajar dan Aisyah memperingatkan Bloom untuk tidak mempelajari sihir sesuai dengan ajarannya Stella. Tiba-tiba Stella datang memberitahukan kalau Sky sudah menelponnya dan mengatakan kalau makhluk hangus itu dalam perjalanan untuk dipindahkan. Mereka juga harus bergegas karena Bloom harus segera mengambil cincin miliknya Stella kembali. Musa yang tadi sudah memulai pembicaraannya dengan pria ini bernama Sam. Mereka pun berjalan-jalan dan berbagi cerita tentang kemampuan mereka masing-masing. Tiba-tiba Musa mendapatkan pesan dari Sarah yang mengatakan kalau dia membutuhkan bantuannya Musa. Mereka pun lalu berpisah. Lalu kita melihat Stella, Bloom, dan Aisyah yang sudah melakukan perjalanan menuju tabir. Walau bagaimanapun Aisyah tidak menyukai Stella, mereka tetap harus bekerja sama demi keselamatannya Bloom. Lalu mereka sekarang sudah komplit semuanya berlima, mereka pun keluar dari tabir. Sampailah mereka di sebuah lumbung yang ditunjukkan arah jalannya oleh Sarah, di mana ayahnya sudah menyiapkan rantai dan meletakkan makhluk hangus itu di rantai di sana seperti yang kita lihat di awal tadi. Musa yang seorang peri pikiran, dia pun merasakan sesuatu di sebelah sana, sesuatu yang sangat kuat. Lalu dia pun berjalan dan diikuti oleh Sarah. Sedangkan yang bertiga lainnya yaitu Stella, Bloom, dan Aisyah pergi mengecek ke dalam lumbung. Betapa terkejutnya mereka melihat ternyata makhluk hangus itu sudah tidak ada lagi di sana, yang mana berarti makhluk itu sudah dipindahkan. Betapa terkejutnya Musa merasakan apa yang dia rasakan sekarang ini ketika dia melihat begitu banyaknya mayat-mayat bergelimpangan. Dan juga itu dilihat oleh Sarah, dia pun memanggil semua yang lainnya. Namun Bloom tidak ikut melihat kejadian tersebut, Bloom masih berada di dalam lumbung. Mereka semua terkejut dengan apa yang sudah terjadi. Dari semua mayat yang bergelimpangan itu ternyata mereka semuanya adalah pasukan militer yang berasal dari sekolah Alvia, termasuk salah satunya Bapak Silva, namun ternyata dia masih hidup. Karena mereka sempat kehilangan Bloom, Aisyah dan Stella pun disuruh untuk mencari di mana keberadaannya Bloom. Bapak Silva yang ternyata sudah digigit oleh makhluk hangus itu, dia dalam keadaan terinfeksi dan dia menyuruh murid-muridnya ini untuk pergi menjauh. Sarah yang merupakan seorang peri bumi, dia pun lalu mengarahkan akar-akar yang berada di dekat pohon itu untuk menahan tangannya Bapak Silva karena mereka akan segera memberikan obat. Namun Musa yang memiliki kemampuan mendeteksi perasaan seseorang, dia pun tidak tenang karena dia merasakan perasaannya Bapak Silva. Nah, disinilah Sarah yang memiliki kepribadian yang sangat tenang, dia pun menyuruh Musa untuk melihat senyumannya agar Musa setidaknya merasa lebih tenang juga. Setelah mereka memberikan ramuan tersebut, terlihatlah mata Bapak Silva yang sebelumnya benar-benar hitam, lalu sedikit mulai memudar menjadi seperti sedia kala, namun tetap dirinya masih terinfeksi. Selanjutnya Aisyah dan Stella yang pergi mencari keberadaannya Bloom, mereka pun mengikuti kemana kira-kira Bloom pergi ke dalam hutan. Namun Stella tidak bisa mengeluarkan kemampuannya yaitu sebagai peri cahaya, dia tidak bisa mengeluarkan sebuah cahaya ketika hari mulai gelap. Aisyah pun lalu malah menyuruh Stella untuk kembali ke sekolah untuk mencari bantuan.
Entah apa yang dirasakan oleh Bloom sampai dia pergi ke tengah hutan, namun sepertinya dia merasakan keberadaan makhluk hangus. Benar saja dari ujung sana dia melihat makhluk hangus itu berlari dengan cepat menuju ke arah dirinya, dan itu membangkitkan emosi di dalam dirinya Bloom sehingga dia bisa mengeluarkan kekuatan apinya. Dia berhasil membuat makhluk hangus tersebut semakin terbakar, namun itu tidak bisa dihentikan ketika makhluk itu malah menyerang ke arahnya. Lalu tiba-tiba Aisyah datang dari belakang Bloom dan mengarahkan kekuatan airnya, sehingga kekuatan air yang ia hempaskan itu membuat makhluk hangus itu malah tertancap di sebuah ranting dan mati. Ternyata cincin itu disimpan oleh makhluk hangus tersebut di dalam tubuhnya. Dengan menahan rasa jijiknya, mau tidak mau Bloom pun berusaha untuk mengambil cincin miliknya Stella itu kembali. Stella yang disuruh untuk mencari bantuan ke sekolah, dia malah bertemu dengan Sky dan terlihat mengiba. Entahlah Stella ini egois atau bagaimana, dia mengatakan kalau makhluk hangus sudah pergi kabur, dia kehilangan cincinnya dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan sihirnya. Dari atas sana mereka lalu melihat Bapak Silva yang lagi digotong bersama-sama oleh Sarah dan Musa. Dean yang kebetulan berada di sana pun lalu membantu untuk membopong Bapak Silva. Sarah juga menyuruh Sam untuk memanggil ayah mereka. Ternyata Sarah dan Sam merupakan adik kakak. Beatrix lalu berlari ke ruangan ibu kepala sekolah menyampaikan kalau Bapak Silva sudah digigit oleh makhluk hangus. Ibu Dowling beserta asistennya pun lalu pergi meninggalkan ruangannya, dan itu pun digunakan kesempatan oleh Beatrix untuk mengecek keadaan di ruangan Ibu Dowling. Dan dia pun berhasil membuka sebuah pintu rahasia. Bapak Harvey, yaitu ayahnya Sarah, mengucapkan terima kasih karena mereka sudah dengan sigap menyelamatkan Bapak Silva. Sky juga ikut khawatir melihat ayah angkatnya ini yang sudah terinfeksi. Lalu Ibu Dowling pun datang dan murid-murid pun disuruh untuk pergi keluar. Silva pun lalu melaporkan semuanya kepada Ibu Dowling dan Bapak Harvey tentang apa yang sudah dia lihat sebelumnya, tentang makhluk hangus yang berhasil kabur, dan juga tentang adanya seseorang yang sudah melepaskan makhluk tersebut. Beatrix yang sedang melihat sebuah pintu rahasia, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangannya Callum, yaitu asistennya ibu kepala sekolah, yang mana ternyata Callum itu juga bukanlah seseorang asisten yang setia. Dan sepertinya Callum juga akan bekerja sama dengan Beatrix. Di sini Bloom kembali bertemu dengan Stella, yang awalnya Stella terlihat kabur dari tempat mereka tadinya pergi mencari makhluk hangus. Tapi untungnya, walaupun dengan susah payah, akhirnya Bloom berhasil mengambil cincin miliknya Stella itu dan mengembalikannya kepada Stella. Sky datang berkunjung ke kamar mereka dan itu membuat Bloom tersenyum, namun ternyata Sky malah diajak oleh Stella ke kamarnya. Selanjutnya Bloom dan Aisyah pun bersiap-siap untuk beristirahat. Aisyah menanyakan kepada Bloom mengapa tadi Bloom pergi kabur dari lumbung. Bloom mengatakan kalau dia merasakan panggilan sesuatu dan dia bisa merasakan di mana keberadaan makhluk hangus itu. Memang semua yang ia rasakan di Otherworld ini membuat dirinya bertanya-tanya sebenarnya siapa dirinya. Lalu Aisyah tidak lagi mendengar suaranya Bloom, ternyata Bloom malah terlihat seperti ini, seolah-olah dia kerasukan karena dia mendapatkan sebuah ingatan. Dan inilah akhir dari episode 2. Lalu bagaimanakah selanjutnya perjalanan mereka di sekolah sihir ini? Apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Beatrix? Apakah memang sebenarnya Ibu Dowling, Bapak Silva, dan Bapak Harvey merupakan mereka yang sedang menyembunyikan sebuah rahasia di sekolah ini? Dan apakah sebenarnya yang sedang terjadi dengan Bloom di akhir film di episode kali ini? Kita akan mendapatkan semua jawabannya di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa aktifkan lonceng dan subscribe agar kalian gak ketinggalan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.